Episode 1426-1430. Bab 1426, Gigit Tangan yang Memberi Makan. Kau berhasil membunuh babi hutan Fengqi. Tanya Yun Jianyu ragu-ragu. Mengapa aku mendengar bahwa Yi yang membunuhnya? Mereka telah mengalami sendiri betapa kuatnya babi hutan Fengqi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dikalahkan oleh orang biasa. Orang itu menjawab dengan tegas, Yi adalah tuanku. Yang lain terdiam, merasa sangat terkejut. Orang ini ternyata murid Yi. Apa yang sebenarnya terjadi? Zuan segera menanyakan rinciannya. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak bermaksud menghabisinya, lelaki kekar yang mengaku sebagai Pang Meng itu mulai menjelaskan, Yi memang guruku. Dulu, aku mendengar reputasi guru yang hebat, jadi aku melakukan perjalanan jauh untuk meminta dia menerimaku sebagai muridnya. Akhirnya, guru itu tersentuh oleh ketulusanku dan akhirnya setuju untuk menerimaku sebagai muridnya, mengajariku keterampilan memanah. Kemudian, dia membawaku bersamanya untuk mengalahkan malapetaka. Saat itu, ketika dia menghadapi babi hutan Fengqi, aku bersamanya. Ketika kami membunuh babi hutan Fengqi, aku tidak sengaja membiarkan energi iblis masuk ke dalam tubuhku. Awalnya, tidak ada yang salah, tetapi kemudian, perlahan-lahan aku mulai berubah menjadi iblis. Pada akhirnya, aku menjadi seperti babi hutan Fengqi. Aku terlalu malu menghadapi tuanku, dan aku khawatir akan menyakiti orang-orang, jadi aku bersembunyi di hutan mulberry. Zuan bertanya sambil mengernyitkan dahinya, jangan bilang tuanmu baru saja meninggalkanmu. Saya terlalu malu untuk bertemu dengannya lagi, jadi pada awalnya, saya sengaja bersembunyi darinya. Kemudian, saya mendengar bahwa sesuatu terjadi padanya. Sementara itu, kesadaran saya secara bertahap diliputi oleh energi iblis, menyebabkan saya jatuh ke dalam kondisi bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, jawab Pang Meng. Semua orang langsung teringat bahwa ketika mereka bertarung dengan babi hutan Fengqi, ada energi hitam yang keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Apakah ini yang disebut energi iblis? Apa yang terjadi dengan Yi? Zuan dengan tajam memperhatikan apa yang dia katakan. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada tuanku. Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri, kata Pang Meng, terdengar bersalah. Untungnya, kalian para pejuang pemberani telah menyingkirkan energi iblis babi hutan Fengqi hari ini, dan itu membuatku melihat cahaya lagi. Kalian semua telah menunjukkan kebaikan padaku hari ini. Bahkan jika aku harus bekerja seperti lembu untuk membalas kalian semua dalam kehidupan selanjutnya, aku tidak akan ragu untuk melakukannya. Zuan berkata dengan tidak sabar, aku bahkan bukan seorang petani, jadi apa yang akan kulakukan dengan seekor lembu? Pang Meng terdiam. Saya kehilangan kata-kata. Mengapa orang ini tidak berbicara seperti orang normal sama sekali? Ia tiba-tiba bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Babi hutan tadi sangat mesum, tapi pada akhirnya, itu kamu. Tanya Yun Jianyu sambil mengerutkan kening. Entah mengapa, ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan memikirkan seperti apa rupa orang ini, dia tanpa sadar merasa sedikit tidak senang. Iklan oleh Pub Future. Pang Meng segera berseru, saya dituduh secara salah di sini. Saya dituntun oleh energi iblis babi hutan Fengqi, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Jika saya telah menyinggung dewi ini dengan cara apapun, saya mohon maaf. Yun Jianyu mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka akan dipanggil dewi oleh seseorang suatu hari nanti. Tidak heran wanita sedingin batu itu biasanya sangat mementingkan diri sendiri. Perasaan ini sebenarnya tidak buruk. Zuan bertanya, mengapa kamu tidak memperkenalkan gurumu kepada kami sedikit? Kami cukup penasaran, orang seperti apakah dia? Pang Meng berkata, tuanku adalah pahlawan sejati di antara manusia. Ia unggul dalam memanah dan dikenal sebagai yang nomor satu dalam hal itu. Di masa mudanya, ia memperoleh penghargaan dari Kaisar Langit, yang menganugerahkan busur merah dengan anak panah putih kepadanya. Itu membuatnya semakin tak tertandingi. Kemudian, ketika Kaisar Yao naik tahta, 10 matahari muncul bersamaan dan segala macam monster mulai berkeliaran di dunia, jadi Kaisar Yao mencari tuanku. Karena 10 matahari adalah putra Kaisar Langit, awalnya guru menolak. Bagaimanapun, Kaisar Langit telah memperlakukannya dengan sangat baik. Namun, akhirnya, ketika dia melihat bagaimana orang-orang menderita, dia hanya bisa menyerah pada perasaan pribadinya dan setuju untuk bertindak.
Dia menggunakan busur merah dan anak panah putih yang diberikan Kaisar Langit untuk menembak jatuh 9 dari 10 gagak emas. Zuan mengerutkan kening. Dia sudah mendengar sebagian besar hal itu sebelumnya. Dia mengambil kesempatan untuk bertanya, siapa Kaisar Langit yang kamu bicarakan? Kaisar Langit hanyalah Kaisar Langit, Kaisar para dewa di surga, dan makhluk yang paling dihormati dan paling berkuasa di surga di atas dan di bumi di bawah, kata Pang Meng. Suaranya penuh kekaguman, seolah-olah dia benar-benar ingin memiliki prestise yang sama. Dia melanjutkan, namun, statusku terlalu rendah, jadi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar Langit. Dulu, aku bertanya kepada guruku tentang Kaisar Langit karena penasaran. Namun, saat itu, dia benar-benar marah padaku, kata Pang Meng sambil mendesah. Suasana hatinya pasti buruk ketika dia harus membunuh putra-putra dermawannya sendiri. Sejak saat itu, semua orang di sekitar guru tahu bahwa topik itu tabu, jadi tidak ada yang bertanya lagi. Yan Suehen memperhatikan cara Pang Meng mengucapkan kalimatnya dan bertanya, siapa yang ada di samping tuanmu, selain kamu? Ketika melihat kecantikannya, Pang Meng tertegun. Namun, ia segera menundukkan kepalanya dan menjawab, guru selalu bepergian sendiri. Pahlawan besar selalu menyendiri. Untungnya, setidaknya ibu guru menemaninya. Ibu mertua, kelompok Zuan menjawab dengan tercengang. Ibu mertua adalah wanita suci kelancang. Dia sangat cantik. Ahem, kudengar mereka tidak akur pada awalnya, tetapi kemudian, saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka perlahan-lahan mengembangkan perasaan satu sama lain. Akhirnya, mereka menjadi satu dan saling mencintai dengan sepenuh hati. Kasih sayang mereka satu sama lain tampaknya tidak begitu besar bagiku. Yun Jianyu mendengus. Bukankah Chang'e meminum obat itu dan naik ke surga sendirian, meninggalkan Yi dan memisahkan mereka selamanya? Ekspresi Pang Meng sedikit berubah saat mendengar itu, tetapi dia tidak membantahnya, dengan berkata, itu tidak bisa disalahkan padanya. Tidak banyak orang yang bisa menahan godaan keabadian. Yu Yanluo menatap Zuan dengan penuh kasih sayang, sambil berpikir, aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Yan Suehen juga secara naluriah melirik ke arah Zuan. Ketika dia melihat ekspresi Yu Yanluo, dia segera menarik pandangannya, seolah-olah dia telah tersengat listrik. Apa yang salah denganku? Omong kosong macam apa yang sedang kupikirkan? Iklan oleh Pub Future. Yun Jianyu juga secara tidak sadar berpikir bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia kemudian menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kekasih. Jadi apa yang membuatnya begitu gelisah? Kemudian, Zuan menanyakan beberapa hal tentang Yi. Namun, ia menyadari bahwa selain mengetahui sedikit tentang hubungan antara gurunya Yi dan Chang'e, Pang Meng tidak benar-benar mengetahui banyak hal lainnya. Seolah merasakan ketidakpuasannya, Pang Meng berkata dengan nada meminta maaf, alasan utamanya adalah karena saya tidak lama mengikuti guru. Beliau adalah orang yang pendiam, dan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, membantu orang-orang menghilangkan bencana. Beliau jarang sekali beristirahat. Kemudian, saya terinfeksi oleh energi iblis babi hutan Fengqi, dan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Mengingat Pang Meng telah menceritakan hampir semua yang diketahuinya, dan bahwa ia hanya menjadi monster saat memburu bencana di masa lalu, tetapi sekarang telah kembali normal, wajar saja jika ia tidak perlu membunuhnya lagi. Karena itu, Zuan melepaskannya dari formasi. Zuan lalu bertanya, apa rencanamu sekarang? Entahlah, dunia ini tampaknya berbeda dengan dunia yang kuingat. Lagi pula, aku juga tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam kondisiku saat ini, kata Pang Meng, terdengar agak muram. Zuan terdiam. Lagi pula, orang ini bukanlah makhluk abadi, dan dia juga tidak pernah mengonsumsi obat-obatan yang dapat membuat orang tidak bisa mati. Fakta bahwa dia bisa bertahan hidup selama itu semata-mata karena energi iblis babi hutan Fengqi. Sekarang setelah energi iblisnya terhapus, dia mungkin tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Apakah kalian masih akan terus maju? Di depan sana ada Danau Dongting, wilayah kekuasaan ular Siuse. Ular itu sangat ganas dan sangat berbisa. Kalian harus berhati-hati, kata Pang Meng. Ia kemudian memberitahu mereka sedikit tentang karakteristik ular Siuse. Kelompok itu mengucapkan terima kasih kepada Pang Meng dan mengucapkan selamat tinggal. Zuan berkata sambil mendesah, segalanya berjalan lancar kali ini. Aku harap ular Siuse tidak terlalu sulit dikalahkan.
Yan Suehen menatap Yu Yanluo dan berkata, karena itu ular, adik perempuan Yu seharusnya bisa berbicara dengannya. Wajah Yu Yanluo memanas, tetapi dia berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin. Zuan menatap Yun Jianyu dengan tatapan ingin tahu dan bertanya, ada apa, Kak Yun? Kenapa kamu diam saja selama ini? Aku tidak menyukai orang itu sebelumnya. Cara dia menatapku aneh. Aku tidak bisa tidak merasa seolah-olah dia memiliki niat yang tidak jujur, kata Yun Jianyu. Yan Suehen memasang ekspresi aneh saat berkata, sebelumnya, kamu, siapa yang masih bisa melihatmu dengan normal? Bahkan Zuan, bahkan dia. Tiba-tiba, sebuah suara samar memanggil di benak mereka, hati-hati. Kelompok itu terkejut. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Pang Meng telah menarik busur dan mengarahkannya ke arah mereka. Ketika dia melihat bahwa dia telah ditemukan, dia segera melepaskan tali busurnya. Kemudian, anak panah tajam itu bertambah tajam satu demi satu, melesat ke arah kelompok itu seperti bintang jatuh. Saat mereka merasakan kecepatan yang luar biasa dan aura mengerikan dari anak panah tersebut, mereka merasa sedikit berempati dengan kehancuran Golden Cross di masa lalu. Seperti yang diduga, keterampilan memanah Pang Meng benar-benar merupakan warisan sejati. Bab 1427, Pembunuh. Zuan dan yang lainnya bereaksi cepat untuk menghindari anak panah yang datang. Namun, ketika mereka bersiap untuk membalas, mereka terkejut menemukan bahwa anak panah itu sebenarnya melengkung di udara, berputar-putar sebelum mengejar mereka lagi. Mereka bahkan punya sifat mencari panas. Seru Zuan, diperangah. Akan tetapi, dia tidak sempat mengagumi anak panah itu, karena dia tidak menyangka akan seperti itu. Para wanita itu juga sudah bersiap untuk membalas, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk menghindar. Zuan menggunakan Grand Gale untuk bergerak di depan ketiga wanita itu. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata apapun, jadi dia melayangkan tinjunya ke arah anak panah. Akan tetapi, anak panah itu tidak nyata, dan tinjunya tidak mengenai apapun. Anak panah yang tidak berwujud, itu menusuk langsung ke tubuhnya, menyebabkan semburan kabut berdarah keluar. Ah Su! Wanita ketiga itu berteriak kaget. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati karena hal seperti ini, kata Zuan sambil tersenyum pucat. Untungnya, dia telah menggunakan sutra pemakan surga untuk menetralkan sebagian besar kekuatannya pada saat-saat terakhir. Kalau tidak, jika dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk bertahan melawan mereka, tidak peduli seberapa kuat dia akan tetap meledak di bawah 4 anak panah itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah diajari oleh pemanah Dewa Yi secara pribadi. Anak panah ini terlalu kuat. Dia bertanya-tanya seberapa kuat anak panah itu jika Yi sendiri yang mengerahkannya. Melihat tidak ada bahaya yang mengancam nyawa Zuan, mata Yun Jianyu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera bergegas menuju Pang Meng. Ekspresi Yan Suehen menjadi dingin, dan dia pun bergegas mendekat sambil membawa pedang salju terbang. Yu Yanluo memeluk Zuan, matanya mengalir. Dia segera mengoleskan obat pada lukanya. Ketika dia melihat bahwa Zuan tidak benar-benar mati karena anak panah, ekspresi terkejut dan menyesal muncul di mata Pang Meng. Namun, dia tahu bahwa dalam keadaan terluka, dia tentu belum sebanding dengan kedua wanita itu. Dia hanya bisa memperbaikinya perlahan-lahan setelah dia pulih sepenuhnya. Dengan demikian, ia berubah menjadi seberkas energi hitam dan menghilang. Yun Jianyu dan Yan Suehen sama-sama putus asa. Ternyata energi iblis babi hutan Fengqi belum hilang dari tubuh Pang Meng, atau mungkin dialah babi hutan Fengqi sejak awal. Yang lebih penting, mereka telah melihat kecepatan hilangnya energi hitam itu. Mereka berdua tidak dalam kondisi terkuat, jadi mereka belum tentu bisa mengejarnya. Saat itu, Zuan tertawa dingin dan mengejek Pang Meng menggunakan skill Fragrant Barf. Kamu mau lari? Jelajahi cerita Aptodate di novel.com. Energi hitam itu berhenti sesaat, lalu mengembun menjadi Pang Meng lagi. Dia menatap Zuan dengan mata merah dan berteriak, aku akan membunuhmu. Orang ini jelas lebih buruk daripadanya dalam segala hal, jadi mengapa dia memiliki 3 wanita yang begitu cantik di sisinya? Iklan oleh Pub Future, bahkan orang seperti kamu, para wanita hanya peduli pada lelaki itu, sama seperti ibu kandungnya yang hanya peduli pada Yi. Pada saat itu, lelaki itu dan mantan majikannya mulai menyatu dalam pikiran Pang Meng. Kebencian dan dendamnya selama bertahun-tahun berlipat ganda.
Ia ingin membunuh kekasih ketiga wanita itu tepat di depan mata mereka dan membuat mereka mengerti dengan jelas siapa lelaki terkuat itu. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah busur tak berwujud muncul di tangannya. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, ketika dia menarik tali busur yang seharusnya tidak ada, sebuah anak panah cahaya mengembun di atasnya. Anak panah itu mengandung aura yang mengerikan. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya bulan yang menyilaukan melintas melewati Pang Meng, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa tangannya seolah telah meninggalkan tubuhnya. Yun Jianyu telah menggunakan Star Shattering Imprint pada Crescent Ring miliknya, meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Rasa sakit yang hebat yang berasal dari lengannya yang terputus membuat Pang Meng tersadar. Apakah aku sudah gila? Aku benar-benar mengabaikan kedua wanita yang menyerangku, semua karena aku ingin membunuh pria itu. Dia hendak mundur ketika pedang salju terbang menembus dahinya seperti seberkas cahaya yang mengalir. Dia benar-benar tercengang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ibu bela diri. Setelah itu, tubuhnya jatuh ke tanah, tanpa kehidupan sama sekali. Begitu kedua wanita itu menghela napas lega, seberkas energi hitam samar muncul dari tubuh Pang Meng dan bergerak ke arah kelompok mereka. Itu jelas energi iblis babi hutan Fengqi, yang mencoba mencari inang baru. Ekspresi Yan Suehen dan Yun Jianyu berubah. Jika mereka dirasuki oleh energi iblis, itu akan menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sayangnya, mereka tidak tahu keterampilan apapun yang dapat menangani energi tersebut. Salah satu dari mereka mengandalkan niat membunuh, sementara yang lain menggunakan teknik sekte yang mendalam. Tepat saat itu, Zuan dengan tenang berkata, debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Apa yang seharusnya pergi, jangan tinggal di sini. Energi hitam itu tampaknya telah bertemu dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Energi itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum menghilang begitu saja. Yan Suehen dan Yun Jianyu menoleh ke arah Zuan, tampak sedikit linglung. Karena mereka begitu kuat, mereka seringkali berakhir menjadi tameng bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka selalu menjadi orang yang melindungi orang lain. Sekarang merekalah yang dilindungi, rasanya sungguh luar biasa. Ketika mereka mengingat betapa tenang dan mantapnya Zuan saat itu, mereka merasakan rasa aman yang misterius. Keduanya menyadari bahwa mereka sedang linglung. Wajah mereka memerah karena merasa bersalah. Mereka segera bergerak ke sisi Zuan dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya orangnya cukup keras kepala. Saya tidak akan mati, kata Zuan. Ia mencoba menunjukkan senyum percaya diri, tetapi ia langsung meringis kesakitan, yang membuat citranya tercoreng. Jangan melakukan hal-hal sembrono seperti itu di masa depan. Aku seorang Grandmaster yang kuat. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengambil salah satu anak panah itu? Yun Jianyu menjawab, tampak tidak senang. Iklan oleh Pub Future. Wajah Yan Suehen seputih es saat dia menambahkan, benar. Dengan kultivasi kita, meskipun kita terluka, kita setidaknya masih bisa terkena panah masing-masing. Kamu hanya perlu menyelamatkan adik perempuan Yu. Zuan terkekeh. Keduanya memang sudah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi setelah sekian lama bersama mereka, ia menyadari bahwa mereka terkadang seperti gadis kecil. Tentu saja, orang lain mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat sisi mereka ini. Dia menjawab, ada yang aneh dengan anak panah itu. Kau seharusnya melihatnya dari kesalahan perhitunganku sebelumnya. Lebih baik aku terluka daripada kalian para wanita cantik memiliki lubang berdarah di tubuh kalian, kan? Apapun itu, aku pulih dengan sangat cepat. Sekalipun kamu cepat pulih, itu tidak berarti kamu tidak boleh menyayangi tubuhmu, kata Yu Yanluo sambil menyentuh lembut area di sekitar lukanya, suaranya sedikit bergetar. Yun Jianyu menatap Zuan dengan pandangan yang bertentangan, lalu berkata, nak, kau benar-benar menggunakan hidupmu untuk menggoda wanita. Tidak heran Hong Lei, ahem, kau bisa menggunakan benda ini untuk menghadapi adik perempuan Yu dan wanita sedingin batu itu, tapi itu tidak berguna bagiku. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Yan Suehen mulai panik, berseru, apa hubungannya ini denganku? Jangan gunakan itu padaku juga. Yu Yanluo berkata sambil mengerutkan kening, Azu sudah terluka parah. Apakah kalian berdua benar-benar akan berdebat sekarang? Biasanya, dengan status Yan Suehen dan Yun Jianyu, siapa yang berani menceramahi mereka? Namun, untuk pertama kalinya, mereka tidak marah dan malah merasa sedikit bersalah. Mereka berpikir, apakah mereka sudah keterlaluan?
Bukannya mereka tidak berterima kasih kepada Zuan, tetapi mereka tidak bisa mengungkapkannya secara terbuka. Meski begitu, mereka tidak bisa menjelaskannya dengan lantang. Merasa suasana menjadi sedikit canggung, Zuan melangkah maju untuk menyelesaikan masalah. Dia bertanya, "Benar, apakah kalian mendengar peringatan sebelumnya?" Ketiga wanita itu tercengang. Mereka semua mengangguk dan berkata, "Iya. Tadi, kami memang mendengar suara samar." Siapa sebenarnya pemilik suara itu? Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Angin dingin bertiup melewati mereka, dan mereka tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di punggung mereka. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berbalik ke arah pohon mulberry besar dan berseru, "Seharusnya kau yang memperingatkan kami, kan? Kamu bicara dengan siapa?" Ketiga wanita itu tidak bodoh dan bereaksi cepat. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka. Daun-daun berdesir dengan suara yang menyerupai suara seseorang, tetapi sangat tidak jelas. "Memang, orang tua ini yang memperingatkanmu." Kelompok itu tercengang. Pohon murbei besar ini benar-benar telah mengembangkan kesadaran. Seolah-olah dapat melihat apa yang ada dalam pikiran mereka, pohon mulberry besar itu mendesah. "Hukum-hukum dunia ini agak kurang, jadi itulah mengapa aku belum dapat sepenuhnya mengambil wujud. Saya hanya mengembangkan kesadaran." "Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan kami," kata Zuan, sambil terus berbicara dengan sopan. "Bagaimanapun, seluruh tempat ini adalah wilayah kekuasaan pohon mulberry. Menyinggungnya bukanlah pilihan yang bijaksana. Itu tidak bisa dianggap menyelamatkanmu, itu hanya sebuah pengingat," kata pohon mulberry besar itu, terdengar sangat menyentuh. "Aku hanya tidak ingin babi hutan Fengqi menyakiti orang lain lagi." Zuan terkejut, lalu bertanya, "Apakah selama ini dia babi hutan Fengqi? Lalu apakah dia juga membodohi kita dengan mengaku sebagai murid Yi, Pang Meng?" "Kata-kata itu tidak diucapkan untuk menipumu. Dia memang murid Yi, Pang Meng. Namun, guru dan muridnya memiliki hubungan yang buruk, dan dikabarkan bahwa dia berencana untuk menyebabkan kematian Yi," kata pohon murbei, mengungkap rahasia yang menggemparkan. Bab 1428, Garuk punggungku dan aku akan menggaruk punggungmu. Dia membunuh Yi. Sekumpulan orang itu terkejut. Mereka telah mendengar berbagai macam rumor tentang Yi yang secara praktis menggambarkannya sebagai pahlawan terhebat yang masih hidup. Namun, orang seperti itu meninggal karena ditipu. Meskipun Pang Meng tidak lemah, terlepas dari bagaimana mereka melihatnya, dia masih cukup lemah dibandingkan dengan Yi, bukan? Daun pohon murbei besar itu berkelebat dalam irama aneh sambil berkata, "Itulah yang dikatakan beberapa orang yang melewati hutan murbei. Selain itu, dari waktu ke waktu, saya melihat Pang Meng memasuki keadaan gila di mana ia berulang kali berteriak, 'Maaf, Tuan, jangan salahkan saya,' dan hal-hal semacam itu. Saya yakin itu sudah cukup untuk membuktikan rumor tersebut." Kelompok itu terdiam saat mendengarnya. Sepertinya rumor itu kemungkinan besar benar. Yun Jianyu berkata, "Tidak aneh. Tidak peduli seberapa kuat Yi, dia tidak memiliki tubuh yang tak terkalahkan. Tombak yang terlihat lebih mudah dihentikan daripada anak panah yang tersembunyi. Pang Meng juga murid Yi, jadi jika dia bersekongkol melawan gurunya, dia mungkin punya kesempatan. Sekte suci kita memiliki banyak orang kuat yang dibunuh oleh orang-orang di dekat mereka selama bertahun-tahun." Yang lain berpikir dalam hati bahwa memang begitulah adanya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bahkan seorang pahlawan hebat seperti itu akhirnya jatuh di tangan seseorang yang dekat dengannya. "Benar, bagaimana dengan istri Yi, Chang'e?" tanya Zuan. Ketika melihat ekspresi aneh wanita itu, ia segera menjelaskan, "Sebelumnya, Pang Meng tampak memanggil-manggil nama Chang'e sebelum ia meninggal. Apakah aku benar-benar sebegitu cabulnya pada mata mereka? Tidak peduli seberapa cantiknya Chang'e, dia tetaplah istri orang lain." Dahulu, beberapa pengembara yang melewati hutan mulberry ini mengatakan bahwa alasan Pang Meng menjadikan Yi sebagai gurunya adalah karena ia sendiri adalah seorang pemanah yang hebat, seseorang yang mengaku memiliki keterampilan yang tidak kalah dengan Yi. Ia tidak yakin dengan kehebatan Yi dan menantangnya dalam sebuah kompetisi, dan baru setelah ia kalah ia menjadikan Yi sebagai gurunya dan mempelajari keterampilan menguasainya. Namun, yang lain mengatakan bahwa Pang Meng benar-benar terpana ketika dia melihat istri Yi, Chang'e dan menjadikan Yi sebagai gurunya agar bisa lebih dekat dengannya, jawab pohon mulberry besar. Ekspresi Zuan tampak aneh.
Dia berpikir dalam hati, meskipun Cao Zei sudah meninggal, jiwanya tampaknya masih ada bahkan saat itu. 1. Pohon mulberry besar itu bahkan tidak bisa bergerak, jadi fakta bahwa ia tahu banyak hal sudah cukup luar biasa, agak suka bergosipnya para pelancong dari masa lalu itu. Pang Meng itu orang yang tidak tahu malu, seperti yang diduga. Yun Jianyu tercengang. Dia sudah mengira ada yang salah dengan ekspresinya saat itu. Yan Suehen dan Yu Yanluo mengangguk simpatik di dalam. Sebagai wanita, dan terlebih lagi wanita yang sangat cantik, mereka selalu dikelilingi oleh banyak pria. Tidak peduli seberapa keras para pria itu berusaha menyembunyikannya, pikiran-pikiran jahat dalam ekspresi mereka tidak luput dari perhatian para wanita itu. Sebelumnya, tatapan Pang Meng dipenuhi dengan hasrat yang tak tertahankan, tetapi dia bahkan mencoba menyembunyikannya. Itu hanya semakin membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan karakternya. Iklan oleh Pub Future. Saya juga mendengar seorang pengelana menyebutkan bahwa alasan mengapa Chang'e memakan obat abadi bukanlah karena dia akan mati dan meninggalkan Yi, melainkan karena dia dipaksa oleh Pang Meng. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia hanya bisa memakan obat abadi untuk melindungi dirinya sendiri, kata pohon murbe raksasa. Bahkan kematian pun tidak dapat menghapus kejahatan Pang Meng yang ketiga ini. Dia tidak hanya mengkhianati gurunya, dia bahkan ingin mengambil keuntungan dari ibu kandungnya. Seru Yan Suehen dengan kemarahan yang jarang terlihat. Menurut nilai-nilainya, bahkan satu dari tindakan itu saja sudah memalukan, terutama keduanya. Benar, bahkan di sekte suci kita, orang seperti itu yang tidak punya dasar akan dipotong-potong sebagai hukuman, kata Yun Jianyu, tidak lagi mempertahankan keterampilan pesonanya. Meskipun pakaiannya sama seperti sebelumnya, dia sekali lagi dipenuhi dengan niat membunuh. Yu Yanluo merasa sedikit lemah. Dulu, bukankah semua bencana di Cloud Center Commandery terjadi karena kakak iparnya menginginkan kecantikannya? Zuan mulai berpikir sendiri. Pang Meng adalah seekor babi hutan, jadi dia tidak bisa tidak memikirkan Zubaji. Ketika dia memikirkan mitologi Tiongkok, dia menyadari bahwa justru karena Marsekal Tianpeng II telah mengganggu Chang'e, dia pindah ke dunia fana dan bereinkarnasi sebagai babi hutan. Apakah ada hubungan antara kedua cerita itu? Beberapa daun hijau tua tiba-tiba jatuh di depan kelompok itu, dan mereka tanpa sadar menangkapnya. Pohon murbe berkata, danau Dongting di depan sana penuh dengan racun, sehingga orang yang melewatinya akan mudah mati karena racunnya. Bawalah daun-daun ini bersamamu, daun-daun ini dapat melindungimu dari racun. Selain itu, membawa daun-daun ini bersamanya akan membantu menyembuhkan luka-lukamu. Zuan menatap daun di depannya. Daunnya jelas berbeda dari daun mulberry biasa. Daunnya berwarna hijau zamrud dan berkilau dengan cahaya. Alih-alih daun itu lebih mirip liontin giok. Hanya dengan memegangnya di tangan, tubuhnya terasa segar, rasa sakit yang membara dari lukanya dengan cepat memudar, dan kecepatan pemulihannya meningkat. Terima kasih, senior, kata Zuan, merasa sangat gembira. Luka-lukanya memang tidak apa-apa, tetapi luka-luka Yan Suehen dan Yun Jianyu masih membatasi kekuatan mereka. Dengan daun-daun itu, mereka bisa berharap untuk pulih sepenuhnya. Tentu saja, kedua wanita itu tampak gembira. Mereka dapat merasakan dengan jelas manfaat luar biasa dari daun tersebut. Karena itu, mereka berdua pun mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dengan berkata, senior telah memberi kami sesuatu yang sangat berharga. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budi Anda. Yun Jianyu dan Yan Suehen memiliki status yang tinggi. Biasanya, orang lain selalu memanggil mereka senior, dan bukan sebaliknya. Namun, di hadapan pohon yang telah hidup selama puluhan ribu tahun ini, mereka sama sekali tidak merasa bersalah memanggilnya senior. Namun, Yun Jianyu bingung. Sebagai seseorang dari Sekte Iblis, dia secara alami berhati-hati tentang segalanya. Mengapa pohon murbe ini memperlakukan mereka dengan begitu baik tanpa alasan? Tepat saat itu, pohon murbe itu berbicara perlahan dengan suara tua, daun-daun ini tidak terlalu berharga bagiku. Memberikannya kepadamu sama saja seperti kehilangan beberapa helai rambut, tidak perlu ucapan terima kasih seperti itu. Sebaliknya, akulah yang seharusnya berterima kasih kepadamu karena telah menyingkirkan bencana babi hutan Fengqi. Orang itu telah merusak begitu banyak hutan murbe dengan mulutnya selama bertahun-tahun. Untungnya, kamu akhirnya berhasil mengatasinya. Iklan oleh Pub Future. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, tunggu,
jika seluruh hutan mulberry ini adalah tubuhmu, mengapa kamu tidak bisa menghadapinya? Pohon mulberry raksasa itu menjawab, babi hutan Fengqi adalah monster kuno, dan telah menyatu dengan Pang Meng, membuatnya sulit untuk dihadapi. Selain itu, kemampuanku lebih selaras dengan kehidupan daripada kematian dan kehancuran. Zuan kurang lebih mengerti apa artinya ketika dia merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari daun itu. Apakah senior tahu sesuatu tentang obat abadi? Yu Yanluo bertanya. Zuan telah bertanya beberapa kali tentang hal itu, sekarang, dia juga tertarik. Pohon itu sudah ada sejak lama, jadi dia bisa mengetahui beberapa rahasia masa lalu. Saya memang pernah mendengar beberapa hal tentang obat-obatan abadi. Salah satunya ada di Danau Giok Gunung Kunlun, milik Ibu Suri dari barat. Obat itu sangat berharga. Obat lainnya ada di hutan belantara yang luas, pohon hujan emas yang tumbuh di atas batu merah. Namun, saya mendengar bahwa pohon itu pernah direbut oleh kaisar umat manusia, jawab pohon mulberry besar itu. Zuan terkejut dan berseru, sebenarnya ada dua obat abadi. Pohon mulberry besar menjawab sambil terkekeh, siapa bilang hanya ada satu obat abadi? Lebih jauh lagi, mungkin ada lebih dari dua itu. Hanya saja, mereka bisa tumbuh di tempat-tempat langka, atau penampilan mereka bisa jadi terlalu aneh. Mungkin lingkungan sekitar mereka terlalu berbahaya, dan itulah sebabnya belum ada yang menemukannya. Ikuti kisah-kisah terbaru di novel.com. Kelompok itu dengan cepat menjadi bersemangat. Mereka mengira bahwa obat-obatan abadi hanyalah kebohongan yang tidak realistis. Mereka tidak menyangka hal-hal seperti itu benar-benar ada. Tidak peduli seberapa banyak seorang kultivator mengaku mencari kehidupan yang sederhana, seseorang tidak dapat tetap acuh tak acuh setelah mendengar hal seperti itu. Lebih jauh lagi, para kultivator bertarung melawan manusia dan surga dalam menentang takdir. Jika mereka tidak memiliki keinginan sama sekali, bagaimana mungkin mereka dapat mencapai alam kultivasi yang mendalam? Pohon mulberry besar berkata, obat-obatan abadi memiliki keinginannya sendiri untuk tumbuh. Obat-obatan abadi yang paling terkenal telah dimonopoli oleh yang terkuat, dan karenanya tidak diberikan kepada orang lain. Selain itu, obat-obatan itu cerdas. Bahkan jika Anda menemukannya, itu tidak berarti Anda dapat menangkapnya. Namun, jika Anda dapat memperoleh benih obat abadi dan Anda merawatnya dengan hati-hati, menemani pertumbuhannya, Anda mungkin dapat membuatnya mengakui Anda sebagai tuannya. Obat itu tidak hanya akan memiliki sifat-sifat yang memberikan keabadian, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan kultivasi tuannya. Obat itu akan lebih berguna daripada mencari obat abadi yang matang secara langsung. Kelompok itu terkejut. Mereka belum pernah melihat informasi seperti itu dalam buku panduan kultivasi manapun. Jika berita itu tersebar, itu akan benar-benar meruntuhkan banyak fondasi pengetahuan kultivasi. Mereka terus meminta informasi terkait obat-obatan abadi dan kaisar surgawi. Namun, pohon mulberry besar itu merentangkan cabang-cabangnya yang lebar seolah-olah itu adalah lengannya dan berkata, aku tidak tahu tentang hal-hal ini. Jangan lupa bahwa aku hanyalah sebuah pohon. Aku hanya mendengar beberapa hal yang dibicarakan orang-orang yang lewat saat melewati hutan ini. Ekspresi Zuan tampak aneh saat dia berpikir, hal-hal yang baru saja kau katakan bukanlah hal-hal yang diketahui oleh para pelancong biasa, bukan? Aku ingin tahu tokoh-tokoh hebat macam apa yang singgah untuk beristirahat di hutan ini. Melihat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, Zuan dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada pohon itu lagi. Ia berkata, senior telah banyak membantu kami. Saya ingin tahu apakah ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk senior. Itu adalah tanda orang baik yang membalas kebaikan orang lain. Karena pohon itu telah memberi mereka daun pohon mulberry yang sangat berharga dan memberi tahu mereka banyak rahasia, setidaknya mereka harus menunjukkan sedikit ketulusan. Bab 1429, Mulut yang Ganas. Kau telah membantuku menghadapi babi hutan Fengqi. Aku sudah sangat berterima kasih, kata pohon mulberry. Daun-daunnya berdesir seolah-olah sedang tertawa, dan ia melanjutkan, aku hanyalah sebuah pohon. Aku tidak punya begitu banyak keinginan. Wajah para petani memanas. Pohon mulberry besar ini telah hidup entah berapa tahun. Pohon itu tidak peduli dengan urusan duniawi mereka, dan merupakan individu yang berkarakter mulia dan berintegritas tinggi. Pohon itu tidak rahasia atau pilih-pilih orang biasa. Zuan agak linglung. Mengapa dia merasa seolah-olah dia telah mendengar hal yang sama di tempat lain? Sebelumnya,
dia telah menemukan pohon bunga api perak di pertambangan klan Yu. Pohon itu tampaknya mengatakan hal yang sama. Orang itu bukan keturunan pohon murbei besar ini, bukan. Akan tetapi, saat dia mengingat kembali penampakan pohon bunga api perak, dan betapa tidak miripnya pohon itu dengan pohon mulberry besar sedikit pun, dia merasa telah terlalu banyak berpikir. Maka, mereka bertiga pun mengucapkan terima kasih kepada pohon itu lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka pun melanjutkan perjalanan sesuai dengan nasihatnya, dan akhirnya meninggalkan hutan mulberry yang tampaknya tak berujung itu. An kecil, apakah kamu memperhatikan hal yang sama sebelumnya? Yun Jianyu diam-diam bertanya kepada Zuan ketika dia punya kesempatan. Tentu saja, aku bahkan tidak mau berkedip. Kak Yu benar-benar cantik tak tertandingi, jawab Zuan, tentu saja menyadari apa yang ditanyakannya. Ia tidak memuji, langsung menghujaninya dengan sanjungan. Tentu saja, itu juga pemikiran sejatinya, pemandangan yang disaksikannya sungguh indah. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Master Sekte Iblis yang biasanya tampak garang akan memiliki sisi yang lembut dan memikat seperti itu. Hanya itu yang ada dalam pikiranmu saat itu. Yun Jianyu bertanya dengan senyum ambigu dan menatap penuh perhatian. Wajah memerah. Dia pun dengan tenang mengakui, dulu, banyak pikiran untuk melanggar kakak Yun muncul di benakku, aku benar-benar mengerikan. Apakah kamu sedang mencari kematian? Seru Yun Jianyu. Dia hanya berencana untuk sedikit menggodanya, bagaimana mungkin dia bisa mengantisipasi bahwa dia akan bersikap begitu terang-terangan. Sekarang giliranmu untuk merasa malu. Dia berkata dengan cepat dengan ekspresi kaku, aku adalah guru Hong Lei, sebaiknya kau tidak memikirkan omong kosong itu. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ketika dia melihat bahwa sebenarnya tidak ada titik amarah, Zuan tahu bahwa dia sebenarnya tidak marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, siapa sih yang ingin berdansa untukku? Apa katamu? Tanya Yun Jianyu, tatapan berbahaya memenuhi matanya. Ahem, aku bilang kalau tarian memikat dan suara menawan milik kakak perempuanku terlalu luar biasa, sampai-sampai otakku tidak bisa mengendalikan tubuhku lagi dan yang tersisa hanya insting. Itu sebabnya kamu tidak bisa menyalahkanku. Kata Zuan, terdengar dirugikan. Tapi aku tidak menyalahkanmu, kata Yun Jianyu. Dia sangat puas dengan reaksinya, merasa bahwa dia tidak menunjukkan sisi dirinya yang selama ini dia sembunyikan dari orang lain dengan sia-sia. Iklan oleh Pub Future. Benar, kata Zuan, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Apakah kamu mengganti pakaianmu saat bersembunyi di hutan? Bukankah itu berarti pohon murbei tua melihat segalanya? Itu biasanya merupakan sesuatu yang benar-benar biasa, tetapi siapa yang mengira bahwa pohon mulberry tua ternyata memiliki kesadarannya sendiri? Orang macam apa Yun Jianyu itu? Dia sangat terpengaruh oleh cara-cara sekte iblis dan segera menyadari apa yang dipikirkan Zuan. Wajahnya memanas dan dia mengejek, omong kosong macam apa yang kamu pikirkan? Bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi sepertiku, berubah saat masih tertutup adalah keterampilan dasar. Kami melakukan itu justru untuk melindungi diri dari orang-orang mesum sepertimu. Kenapa aku jadi mesum? Jawab Zuan, merasa dirugikan. Namun, ia menambahkan, kenapa kau tidak menunjukkan tarian itu padaku sendiri lain kali? Sulit untuk benar-benar menikmatinya saat ada orang lain yang menonton. Enyahlah, teriak Yun Jianyu. Oke gelombang, jawab Zuan menggoda. Yan Suehen sudah menyadari mereka saling bergumam selama beberapa saat. Awalnya dia berencana untuk mengabaikannya saja, tetapi ketika dia melihat bahwa keduanya semakin asyik mengobrol, dia akhirnya tidak tahan lagi, bertanya, apa yang kalian bicarakan? Yun Jianyu merasa sedikit bersalah, tetapi dia bereaksi cepat, berkata, bukan urusanmu. Temukan updates pada NO-Velbin.com. Anda, Yan Suehen berseru. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen untuk +122 +122 +122. Zuan merasa sedikit tertekan. Yun Jianyu lah yang menindasmu, kan? Kenapa kamu marah padaku? Dia hanya bisa berkata, kami sedang membicarakan tentang khasiat penyembuhan dari daun yang diberikan pohon tua itu kepada kami. Yan Suehen tercengang. Tiba-tiba dia merasa sedikit malu, merasa bahwa dia telah salah paham. Dia segera mencoba memperbaiki keadaan, dengan berkata, daun-daun itu memang sangat ajaib. Aku melihat bahwa bahkan luka lamaku pun menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jika ini terus berlanjut, aku seharusnya dapat memulihkan 90% dari kekuatanku sebelumnya.
Untuk cedera pada level Grandmaster, biasanya, mereka tidak akan membaik sama sekali tanpa pemulihan setidaknya 10 tahun. Namun, mata air spiritual di Gunung Bulu telah pulih cukup banyak, dan sekarang, dengan bantuan daun mulberry, bahkan pemulihan penuh sudah di depan mata. Mereka merasa sedikit tidak percaya, jika hukum dunia ini tidak kurang, pohon mulberry besar itu mungkin sudah mencapai kultivasi yang hebat. Bahkan kenaikan Taois yang legendaris pun belum tentu mustahil baginya, kata Yun Jianyu, tak kuasa menahan desahan pujian. Saat kelompok itu mengobrol satu sama lain, lapisan kabut putih segera muncul di depan mereka. Tanah di bawah kaki mereka juga menjadi lunak, dan ada genangan air di mana-mana di sekitar mereka. Meskipun begitu, mereka terus maju. Iklan oleh Pub Future, Zuan, yang berjalan di garis depan, hampir saja kakinya terantuk tanah. Ia segera berhenti dan berkata, ini seharusnya sarang ular Siuse, Danau Dongting. Dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan Danau Dongting di dunianya sebelumnya. Namun, pemandangan di depannya tidak memiliki sedikit pun kemiripan dengan Danau Dongting yang diingatnya. Yu Yanluo melihat kabut dan berkata, ini mungkin racun. Namun, berkat daun pohon mulberry besar, aku tidak merasakan kelainan apapun. Racun ini memang beracun, kata Yun Jianyu sambil mengendus-endus sekelilingnya. Menurutku, semakin dalam kita masuk, racunnya akan semakin kuat. Dengan perlindungan daun mulberry, kita tidak perlu takut dengan racun ini. Kita harus waspada terhadap apa yang disebut ular Siuse. Jika ia bersembunyi di rawa besar, akan sangat berbahaya jika tiba-tiba menyerang kita, kata Yu Yanluo, merasa sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Baik penyihir maupun aku sudah cukup pulih. Kita tidak perlu takut bahkan jika kita menghadapi ular Siuse sekarang. Yang lebih kukhawatirkan adalah ia mungkin bersembunyi di rawa ini selamanya, sehingga akan cukup sulit bagi kita untuk menemukannya, kata Yan Suehen. Itulah salah satu masalah terbesar saat mereka menghadapi Yayu dan babi hutan Fengqi. Mereka berada di rawa yang sangat luas, mereka benar-benar tidak ingin melewatinya lagi jika mereka bisa. Awalnya, Zuan mengira rawa itu adalah rawa yang tidak akan mau menyerah begitu saja, dan perlahan-lahan akan menyeret orang-orang ke bawah. Namun, setelah memasukinya, ia menyadari bahwa rawa itu lebih berair dari itu. Rawa itu lebih seperti danau yang sangat dangkal. Banyak pohon tumbuh di air, dengan sistem akar besar yang ditumbuhi berbagai jenis ikan. Selain ikan-ikan itu, ada beberapa hewan lain yang samar-samar terlihat di hutan. Mungkin karena mereka sudah terbiasa dengannya selama bertahun-tahun, racun itu tampaknya tidak memengaruhi mereka sama sekali. Pegunungan di kejauhan juga hijau dan rimbun, tampak penuh vitalitas. Ketiga wanita itu menghela napas lega saat melihat kehidupan. Lagi pula, tidak banyak makhluk hidup di tempat-tempat yang mereka lalui sebelumnya. Tempat ini tampaknya jauh lebih hidup. Kelompok ini membuat rakit kayu sederhana untuk mengapung di atas air. Pada saat yang sama, mereka mencari jejak ular Siuse. Setelah beberapa waktu berlalu, Yan Suhen bertanya dengan heran, menurutmu, apakah air dangkal ini benar-benar bisa menyembunyikan makhluk besar seperti ular Siuse? Awalnya, mereka mengira hanya daerah yang paling dekat dengan pantai saja yang dangkal. Namun, setelah berlayar di atas rakit begitu lama, mereka tidak menemukan banyak daerah yang kedalamannya lebih dari 1 meter. Bahkan bagian yang paling dalam pun hanya beberapa meter saja. Dengan kultivasi mereka, mereka bahkan bisa melihat dasar danau. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan monster raksasa legendaris bersembunyi di perairan yang dangkal seperti itu. Lihat, ternyata ada sekelompok gajah di sana, kata Yu Yanluo dengan sedikit kegembiraan, sambil menunjuk ke kejauhan. Ada beberapa gajah yang sedang bermain-main di dalam air, tampak sederhana dan menggemaskan. Karena semua yang dialami kelompok itu sebelumnya terlalu serius, ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka semua menjadi sedikit rileks. Apakah gajah-gajah ini tidak takut jatuh ke rawa? Gumam Zuan dalam hati. Di dunianya sebelumnya, ketika ia menonton acara alam, ia mengetahui bahwa gajah tidak memiliki predator alami. Namun, karena berat badannya yang sangat besar, mereka mudah jatuh ke lumpur dan tidak dapat merangkak kembali. Pada akhirnya, mereka bisa mati karena hal seperti itu. Sejujurnya, rawa sama sekali tidak cocok dengan gaya hidup normal gajah. Namun, Zuan memperhatikan bahwa gajah-gajah itu sedikit lebih besar daripada gajah Afrika di dunianya sebelumnya.
Ketika mereka bergerak, otot-otot mereka tampak mengalirkan energi. Dia segera menyadari bahwa ini adalah dunia kultivasi, jadi bagaimana mungkin ada gajah biasa. Mereka jelas monster, dan tampaknya mereka juga tidak lemah. Kelompok gajah itu akhirnya menyadari keberadaan kelompok Zuan. Gajah besar di depan berdiri. Belalainya menjulang ke langit, memperlihatkan gadingnya yang panjang. Ia meraung ke arah mereka, seolah-olah memberi mereka peringatan. Lebih jauh lagi, dilihat dari posturnya, ia tampak seolah-olah akan melancarkan serangan kapan saja. Zuan tertawa dalam hati, berpikir, seperti yang diduga, di dunia manapun, gajah jantan tetap saja memiliki sifat pemarah. Kelompok itu tidak ingin memulai konflik dengan gajah-gajah itu, jadi mereka mencoba pergi. Namun, tiba-tiba, mulut yang ganas muncul dari permukaan air, melahap gajah raksasa yang beratnya lebih dari belasan ton itu dalam sekali gigitan. Kelompok Zuan benar-benar terdiam. Bab 1430, antara realitas dan ilusi. Alasan mengapa kelompok Zuan begitu terkejut adalah karena perbedaan antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Beberapa saat sebelumnya, gajah besar telah memberi mereka banyak tekanan. Namun sekarang, rahangnya yang besar tampaknya dianggap sebagai makanan penutup kecil. Gajah besar itu bertarung mati-matian, tetapi rahangnya yang berdarah menggigit 2 kali, meremukkan tulang di antara giginya. Kresek-kresek, begitu saja, gajah besar itu berhenti bergerak. Kawanan gajah itu merata, jelas-jelas patah hati melihat nasib pemimpin mereka. Akan tetapi, tidak ada satupun yang berani menolongnya, dan mereka semua lari terbirit-birit. Mulut berdarah itu menelan ludah beberapa kali, menelan gajah itu seluruhnya. Kemudian, gajah itu tampaknya menyadari keberadaan kelompok Zuan, ketika sebuah tubuh panjang muncul dari lumpur. Gajah itu sedang menatap mereka dengan pupil aneh yang tegak lurus. Baru pada saat itulah Zuan dan yang lainnya melihat wujud aslinya. Itu adalah seekor ular hitam raksasa, berkali-kali lebih besar dari ular yang mereka lihat di rawa makam Lord Sui. Kepalanya berwarna coklat tua yang menyerupai mesin kereta api raksasa, dan pupil matanya yang berwarna coklat tampak sangat berbahaya. Kemudian, ia menjulurkan lidah hitam bercabang, membuat kelompok itu menggigil ketakutan. Zuan menelan ludahnya. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang tidak pernah puas membayangkan seekor ular yang mencoba menelan gajah, namun baru-baru ini, dia benar-benar melihat seekor ular menelan gajah. Ular raksasa itu tampak memandang rendah kelompoknya, mengira mereka memiliki terlalu sedikit daging di tulang mereka. Dia hanya melirik mereka sekilas sebelum berbalik dan pergi. Bagaimana orang ini bisa bersembunyi di perairan dangkal? Pikir mereka, ular raksasa itu jelas adalah ular Siuse yang mereka cari. Tentu saja mereka tidak bisa pergi begitu saja. Pada saat itu, Yun Jianyu dan Yan Suhen sudah cukup pulih dari kekuatannya, jadi mereka tidak takut pada makhluk raksasa itu. Mereka bergerak satu demi satu, mengirimkan cincin bulan sabit dan pedang salju terbang ke bagian penting ular itu. Akan tetapi, ular raksasa itu tampaknya tidak menyadari serangan mereka. Ia terus menjauh. Yun Jianyu dan Yan Suhen sedikit kesal. Bukankah orang ini memperlakukan mereka dengan sangat tidak penting? Mereka adalah Grandmaster yang sudah terkenal sejak lama. Bahkan para dewa bumi akan terluka cukup parah setelah mengabaikan serangan mereka seperti itu. Namun, adegan berikutnya membuat mata mereka nyaris keluar dari rongganya. Cincin bulan sabit dan pedang salju terbang menembus tubuh ular raksasa itu seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Kemudian, ular itu mulai menghilang ke udara tipis, akhirnya menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Kelompok itu berkumpul dan saling memandang dengan cemas. Iklan oleh Pub Future, mungkinkah itu keterampilan siluman, membiarkannya bersembunyi di dekat kita saat bersiap menyerang? Tanya Yu Yanluo. Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Namun, Yan Suhen menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa tidak. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya. Selain itu, sosok ular Siuse terlalu besar. Bahkan jika ia mencoba bersembunyi, tidak mungkin ia bisa bersembunyi tanpa memperlihatkan apapun. Lingkungan sekitar akan memperlihatkannya. Kau benar, aku juga tidak bisa merasakan kehadirannya, kata Yun Jianyu dengan cemas. Dengan lambaian tangannya, cincin bulan sabit mulai mencari dalam radius yang luas. Cincin itu bergetar saat bergerak di sekitar mereka, tetapi tidak menemukan apapun. Zuan menatap ke arah Yu Yanluo dan bertanya, apakah kamu bisa berkomunikasi dengannya?
Yu Yanluo tampak bingung saat menjawab, saya bisa merasakan bahwa itu adalah seekor ular, tetapi ketika saya mencoba menghubunginya, saya tidak berhasil, apapun yang saya lakukan. Namun, saya tidak tahu mengapa demikian. Apakah ular Siuse ini salah satu ahli elemen spasial legendaris? Yun Jianyu bertanya-tanya, ekspresinya berubah serius. Ekspresi Yan Suehen berubah saat dia menambahkan, itu akan membuat segalanya menjadi sangat sulit. Para kultivator di dunia ini biasanya membangkitkan suatu elemen. Logam, kayu, air, api, tanah, dan lain-lain adalah elemen yang paling sering terlihat. Namun, ada beberapa elemen yang lebih langka seperti ruang atau bahkan elemen waktu yang legendaris. Kultivator seperti itu terlalu langka, jika mereka muncul, mereka seringkali sangat sulit untuk dihadapi. Misalnya, pengguna elemen spasial tidak hanya bisa bergerak kemanapun mereka mau, jika mereka tidak menang, mereka bisa melompati ruang untuk melarikan diri. Lebih jauh lagi, tubuh mereka terus-menerus memudar antara kenyataan dan ilusi, membuat mereka sulit dipukul. Lawan seperti itu adalah masalah yang harus dihadapi siapapun. Tampaknya serangan mereka semua meleset karena tubuh ular Siuse juga memudar antara kenyataan dan ilusi. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi makhluk seperti itu, kelompok itu semua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kemudian, mereka melihat ke arah ular raksasa itu menghilang. Air di sepanjang jalan tidak begitu dalam, dan sepertinya tidak bisa menyembunyikan tubuh besar ular Siuse. Itu membuat mereka semakin yakin bahwa ular itu memiliki keterampilan elemen spasial. Mereka mencari cukup lama, tetapi sayangnya, ular Siuse tidak terlihat dimanapun. Mereka sudah kehabisan akal, tetapi tiba-tiba, mereka melihat sebuah perahu kecil di depan. Ternyata ada seseorang yang berdiri di atasnya. Kelompok itu terkejut. Pikiran pertama mereka adalah bahwa mereka telah bertemu dengan Kaisar Iblis. Bagaimanapun, kelompoknya adalah satu-satunya yang telah memasuki wilayah tak dikenal. Namun, mereka kemudian melihat bahwa itu bukanlah Kaisar Iblis. Sebaliknya, sosok itu tampak seperti seorang nelayan. Hati-hati, siapapun yang bisa hidup di wilayah tak dikenal ini mungkin sebenarnya adalah seseorang yang sangat kuat, kata Yun Jianyu. Dengan ekspresi serius, Yan Suehen dan Yu Yanluo mengangguk dengan simpati yang dalam, bersiap untuk menyerang kapan saja. Sementara itu, Zuan sedang linglung. Sebelumnya, di ruang bawah tanah rahasia di gunung belakang Akademi Kota Brightmoon, dia juga melihat beberapa manusia. Mereka bahkan berperan dalam membantunya keluar dari situasi yang tampaknya mustahil melawan Kaisar. Iklan oleh Pub Future, orang itu juga memperhatikan kelompok Zuan, menunjuk dengan marah ke arah mereka. Yan Suehen dan wanita lainnya menjadi semakin gugup. Mereka semua menjaga kewaspadaan mereka. Namun, Zuan tidak dapat menahan diri untuk berkata, mungkin itu tidak seberbahaya yang kamu pikirkan. Yang lain tidak mengerti apa yang dikatakannya. Namun, saat mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa meskipun orang di perahu itu tampak kuat dan sehat, tidak ada fluktuasi ki yang keluar dari tubuhnya. Hanya ada dua alasan untuk itu. Orang itu telah mencari keadaan alami dan memiliki kultivasi yang jauh lebih kuat daripada mereka, yang berarti mereka secara alami tidak dapat melihat melalui kultivasinya, atau itu berarti dia tidak memiliki kultivasi sama sekali dan hanya orang biasa. Apa yang kalian lakukan? Kalian membuat semua ikanku takut. Orang itu berteriak tidak senang saat melihat kedatangan mereka, dengan nada aneh yang terdengar seperti dialek suatu tempat yang kurang dikenal. Namun, suaranya masih samar-samar bisa dimengerti. Kelompok itu pun yakin bahwa orang itu sebenarnya hanyalah orang biasa yang tidak tahu tentang kultivasi. Wajah ketiga wanita itu memanas. Membuat keributan besar tentang hal itu sungguh sedikit memalukan. New Novels Update on Novelby.com. Zuan mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada orang itu, memberinya satu tael perak. Ekspresi tidak puas orang itu segera berubah menjadi senyum lebar saat dia menjawab, kamu terlalu sopan. Sebenarnya, ikan-ikan itu tidak bernilai sebanyak ini. Zuan terkekeh dalam hati. Dulu, ia pernah membaca sebuah pepatah di buku yang berbunyi, emas dan perak pada hakikat bukanlah uang, tetapi uang pada hakikat adalah emas dan perak. Kini, pengalaman pribadinya di dunia ini telah mengajarkannya bahwa emas dan perak memang merupakan uang terbaik. Paman juga tidak perlu bersikap sopan. Kami hanya kebetulan punya beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepadamu, katanya. Dalam posisinya,
Tentu saja dia tidak terlalu peduli dengan satu tael perak. Tuan muda, silakan bicara. Kalau saya tahu, saya pasti akan menjawab, kata nelayan itu dengan ekspresi bersemangat. Zuan bertanya, apakah paman tahu tentang ular Siuse? Itu adalah ular hitam raksasa yang bentuknya seperti ular. Apakah paman tahu dari mana asalnya dan di mana ia pergi? Di mana kita bisa menemukannya? Nelayan itu tertegun, lalu bertanya, apa yang kamu cari dari ular ba? 1. Ular ba, pikir kelompok itu. Apakah itu yang disebut penduduk setempat sebagai ular Siuse? Dilihat dari apapun pembicaraannya, dia jelas tahu tentang ular Siuse, yang membuat mereka senang. Yan Suehen mengambil kesempatan itu untuk bertanya, kami mendengar bahwa ular Siuse membawa bencana ke Danau Dongting, membawa penderitaan luar biasa bagi makhluk-makhluk lokal, itulah mengapa kami datang untuk membantu semua orang mengatasi bencana itu. Mereka mengira bahwa begitu dia mendengar apa yang mereka cari, penduduk asli akan menyambut mereka dengan antusias. Namun, yang mengejutkannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata, saya akan mengatakan bahwa pakaian kalian aneh. Jadi kalian memang orang barbar timur yang cantik. Orang tua ini tidak menginginkan uangmu. Enyahlah. Dia melemparkan tael perak yang sebelumnya telah dia simpan kepada mereka. Perkembangan yang tiba-tiba itu membuat kelompok menjadi bingung. Zuan segera berkata, Paman, pasti ada kesalahpahaman. Siapa orang barbar timur itu? Kami belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Pergi, pergi. Aku tidak peduli apakah kalian orang barbar timur atau bukan. Karena kalian datang untuk membunuh ular ba, tempat ini tidak menerima kalian. Minggir, teriak nelayan itu sambil mencoba mengusir semua orang dengan tongkat bambu di tangannya. Tindakan seolah-olah tidak akan baik baginya untuk mengatakan satu kalimat lagi kepada mereka.